Shalom. Shalom. Kurang kedengeran. Shalom. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saya undang kita untuk berdoa. Kita mau memuliakan nama Tuhan hari ini ya. Kita mengucap syukur sama Tuhan karena hari ini Tuhan masih kasih kesempatan untuk kita buat kumpul. Ya, kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk pagi hari ini Tuhan, untuk siang ini. Terima kasih dan kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau masih ada buat kami, Engkau masih mencintai kami, Engkau masih sayang sama kami sampai hari ini. Engkau masih kasih kesempatan buat kami untuk berkumpul bersama-sama di gereja ini Tuhan untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. So thank you Tuhan, sebuah kehormatan buat kami untuk bisa memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Sebentar kami ingin memuliakan dan memuji nama-Mu Tuhan. Biar sekiranya pelayanan ini berkenan dalam hati-Mu Tuhan Yesus. Hanya dalam nama saja kami mengucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan hari ini. Amin. Boleh tepuk tangannya. Hey. Katakan. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kita nyanyi lebih semangat lagi ya. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Hey, hey, kita sorakan. Hey, 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 hey. Mari kita akan bersama-sama. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Mari semua puji Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Boleh tepuk tangannya.
Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari kita bersorak. Hey, hey, sekali lagi. Hey, 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 hey. Haleluya, haleluya, amin, 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 haleluya, amin. saja katakan haleluya. Haleluya, amin, 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 haleluya, Puji Tuhan, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Bersembah sujud Tuhan. Hanya Engkau yang layak untuk dimuliakan Bapa. Hanya Engkau yang layak untuk ditinggikan Tuhan. Kami mau fokuskan hati kami kepada Tuhan aja hari ini Tuhan. Yesus. Bapakku datang dan berserah, ku nyanyi
kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Boleh tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Mari sama-sama katakan, Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. kau kuatkan, Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. jemaat tetap silakan untuk bangkit berdiri. Kita sembah Dia lebih dalam lagi. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel.
besertaku. Mari katakan sama-sama. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kuatkan aku bertahan, harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Hosana bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Hosana bagi Raja kami, Tuhan kami, Allah kami yang hidup. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan untuk selama-lamanya ya Tuhan. Kau yang layak diagungkan, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak dipuji
seumur hidup kami ya Tuhan. Kau yang hadir dan bersemayam di atas pujian umat-Mu pagi hari ini. Kau yang berkarya di tengah-tengah kami ya Roh Kudus. Di dalam pujian Kau hadir bersama dengan kami. Dan berfirmanlah buat kami Tuhan saat pagi hari ini. Nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu buat kami. Untuk kami boleh memahami cara Tuhan, karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Lebih lagi dan lebih lagi Tuhan, bahwa kami mengenal Engkau Tuhan. Mengenal Engkau lebih lagi. Berfirman buat kami ya Tuhan. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Pengurapan Tuhan ada atas hamba-Mu. Pakai setiap jemaat Tuhan juga pengurapan yang sama ada atas jemaat-Mu. Untuk mengerti, untuk memahami firman-Mu bahkan menghidupinya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu selanjutnya dalam pimpinan Roh Kudus. Berdaulatlah Tuhan. Jadilah kehendak-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini seperti di surga. Di dalam nama Yesus. Dan kita semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat tim Praise and Worship yang luar biasa mengantar kita dalam pujian. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Mungkin perlu memperkenalkan nama kembali. Nama saya Lukas. Pernah satu kali datang kemari melayani dan ini yang kedua. Tapi mungkin udah lupa karena sudah cukup lama. Dan oleh karena itu nama saya Lukas. Nanti kalau ketemu entah di Mall Kelapa Gading, di Moy gitu ya. Paling enggak, oh ini ya namanya Pak Lukas gitu ya. Dan senang sekali bisa berbagi hari ini boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Dan terima kasih buat Ibu Gembala yang hadir dan juga tim pemimpin leaders yang ada di tempat ini yang mempercayakan saya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Siap untuk dengar firman Tuhan? Coba colek dong kiri kanannya, katakan siap dengar firman Tuhan gitu ya. Kalau ngantuk tolong cubit saya gitu. Enggak. Oke, hari ini kita akan bicara tentang satu tema yaitu menanti pemulihan ya. Setiap kita pasti punya penantian ya. Makanya mungkin di dalam doa-doa kita adalah ada unsur harapan, ada unsur penantian bahwa Tuhan akan sembuhkan kita, bahwa Tuhan akan pulihkan pekerjaan kita, bahwa Tuhan akan pulihkan keluarga kita, dan itu semua penantian yang kita harapkan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Ya, tentunya dalam hal menanti ini sesuatu yang kadang-kadang mungkin kita tidak suka. Biasanya kita menunggu itu sesuatu pekerjaan yang tidak disukai ya. Kalau menunggu lama kok gak datang-datang tuh orang yang ditunggu. Nah, biasanya kita mulai agak kesel begitu ya, mulai tidak lagi sabar untuk menanti. Nah, kita perlu hari ini belajar bagaimana menanti. Nah, ini menjadi poin sharing firman Tuhan pada siang hari ini. Bagaimana menanti pemulihan. Nah, kita mau coba sedikit refleksi ya. Next slide boleh. Ada sebuah pertanyaan. Oh ini ayat dulu, pendahuluan untuk sebuah penantian ini sebenarnya dari zaman dulu terus ada ya, jadi bukan hanya hari ini, tetapi zaman perjanjian lama, zaman perjanjian baru, murid-murid atau pengikut Tuhan, bangsa Israel terus menantikan akan pertolongan Tuhan. Nah ini ayat ini kisah ketika Yesus mau naik ke surga. Pertanyaannya adalah pertanyaan penantian. Kisah para Rasul 1 ayat yang ke-6, maka bertanyalah para murid yang menantikan pemulihan itu, mereka berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Jadi sebuah penantian bahwa bangsa Israel yang selama pada para murid Yesus hidup itu di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Mereka menantikan Tuhan kapan bangsa Israel menjadi bangsa yang merdeka, tidak lagi di bawah pemerintahan Romawi. Dan itu sebuah seruan akan penantian akan pemulihan daripada Tuhan. Bangsa Israel menjadi bangsa yang akhirnya merdeka. Dan tentu setiap kita juga punya pemulihan yang kita nantikan masing-masing. Sehingga kita datang dan berdoa sama Tuhan. Betul ya? Setiap kita, ada yang di sini nggak punya masalah, boleh angkat tangan? Gantikan saya berkhotbah. Setiap kita pasti punya masalah Bapak Ibu Saudara ya. Dan kalau kita punya masalah, berarti kita sedang menantikan jalan keluar dari masalah kita. Betul ya? Artinya setiap kita sebenarnya menantikan pemulihan dengan porsi, dengan masing-masing berbeda-beda di dalam kehidupan kita, dengan pergumulan kita yang berbeda-beda. Oleh karena itu kita sedikit mau refleksi. Next. Mengapa Tuhan membuat kita menanti? Pertanyaannya.
Mengapa Tuhan kok gak langsung saja jawab doa-doa kita, permintaan kita. Tuhan bisa lakukan cespleng-plek gitu ya. Kita minta apa, Tuhan langsung kasih. Kita minta apa, Tuhan langsung kasih. Nah pertanyaannya mengapa Tuhan tidak lakukan itu? Walaupun Tuhan sanggup loh ya untuk melakukan hal tersebut. Yang pertama adalah supaya kita nggak manja. Bayangkan kalau kita punya anak, biasanya anak kita suka meminta sesuatu kepada orang tua. Setiap permintaan anak dijawab, setiap permintaan anak diturutin, setiap permintaan anak diturutin. Nggak ada permintaan yang nggak diturutin. Kira-kira anak itu besar jadi apa? Pasti jadi manja. Kalau nggak dikasih, tantrum dia. Ngambek tuh. Karena setiap kali diminta biasanya dikasih. Tapi sekali nggak dikasih, ngamuk dia. Nah demikian juga kita. Kalau seandainya setiap permintaan Tuhan kasih, setiap permintaan Tuhan kasih, sekali Tuhan nggak kasih, ngamuk kita. Jangan-jangan begitu ya. Jadi anak yang manja. Ya, walaupun sekali lagi Tuhan sanggup jawab doa kita langsung. Saya kasih satu kesaksian sederhana. Waktu saya masih kuliah sekolah Alkitab di masa-masa tahun 2000 awal, kira-kira 2001, 2002. Pulang dari Malang, sekolah Alkitab saya di Malang, pulang ke Jakarta, ya saya berdoa sama Tuhan, kira-kira kayak saya butuh uang nih ya, butuh uang untuk balik lagi ke Malang. Karena saya lahir dari keluarga sederhana. Saya nyebut angka kepada Tuhan, saya berpikir kayaknya 500.000 cukup pada masa itu ya, untuk saya kembali ke Malang. Dan saya berdialog dengan Tuhan, kalau seandainya Tuhan kehendaki, saya ngodong dikasih uang 500.000. Besoknya, ini Tuhan suka bercanda kadang-kadangnya, besoknya, di hari Minggu, selesai ibadah, ada 2 bapak-bapak samperin saya, dan kasih amplop yang berbeda, karena 2 bapak-bapak yang berbeda ya, satu kasih amplop, satu kasih amplop. Oh, kaget juga, dapat amplop tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada apa, dia juga nggak tahu apa yang saya doakan kan. Jadi dikasih amplop karena saya penasaran karena kemarinnya saya baru minta. Saya buka amplop itu, tentunya nggak di depan orang itu ya. Buka amplop itu dan amaze-nya, kaget dan terkejutnya saya adalah amplop pertama isinya 300, amplop yang kedua isinya 200. Di total jadi 500. Ini Tuhan bercanda ya gitu. Kenapa dengan cara demikian ya? Kenapa nggak satu orang aja kasih 500 gitu kan? Tapi mesti 2 orang kasih supaya menggenapi angka yang saya minta. Jadi artinya Tuhan tuh sanggup untuk menjawab permintaan kita dalam waktu yang bersamaan. Tapi besok-besok saya minta lebih banyak. 1 juta dong Tuhan, nggak dikasih. 2 juta nggak dikasih. Jadi kali itu aja Tuhan menyatakan sesuatu dengan cara yang luar biasa. Walaupun banyak kesaksian lain Tuhan bisa jawab doa saya dengan hal-hal yang berbeda. Tapi Tuhan gak selalu jawab instan doa kita. Betul gak? Enggak. Yang kedua alasannya adalah supaya nguji hati kita. Bisa gak kita berkata Tuhan itu tetap baik walaupun kita belum dijawab doanya? Itu ngomong soal hati. Bisa nggak kita tetap mengasihi Tuhan, memuji Tuhan dengan semangat seperti tadi WL kita gitu. Semangat 45 begitu. Dan Walaupun kita sedang menanti sesuatu dari Tuhan yang nggak kunjung datang. Bisa nggak kita tetap bisa memuji Tuhan dengan hati, segenap hati kita? Itu soal menguji hati. Seberapa sih kita mempercayai Tuhan? Yang berikutnya supaya kita tekun menanti. Ini pelajaran dari seorang janda yang minta pembelaan kepada hakim yang lalim. Setiap hari dia ketok pintu rumah hakim itu, minta dibela. Itu kan bicara mengenai berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tekun minta kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup menolong. Dan itu sebuah ketekunan. Janda ini gak datang ke hakim yang lain ketika tidak dibelakan perkaranya. Dia tetap datang ke hakim itu walaupun hakim itu nolak permintaannya. Tapi dia gak cari hakim yang lain. Kalau seandainya dikembangkan cerita itu, dia bisa cari hakim yang lain. Masa sih di kota dia cuma 1 hakim. Tapi dia gak datang ke hakim yang lain. Dia datang ke hakim yang sama. Hakim yang lalim itu, dia minta pembelaan itu bicara ketekunan. Masihkah kita bertekun mencari pertolongan Tuhan sekalipun belum dijawab oleh Tuhan? Yang berikutnya supaya kita menyadari siapa sih bosnya. Apakah bosnya itu kita atau bosnya itu sebenarnya Tuhan? Sehingga yang harus terjadi seharusnya keinginan bos dong, bukan keinginan kita sebagai anak-anaknya atau sebagai hamba-hambanya. Jadi kita perlu menyadari bahwa keinginan Tuhanlah yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Kehendak Tuhanlah yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Itulah mengapa Tuhan gak selalu menjawab doa kita instan. Perlu ada penantian. Dan penantian ini sebenarnya juga terjadi ketika bangsa Israel dibuang ke bangsa Babel. Next slide.
Yeremia 29 ayat yang keempat dan ayat sampai dengan ayat yang ke-14 kita mau bahas ayat ini. Ya, tadi di dalam slide awal saya bicara mengenai murid-murid Tuhan Yesus menantikan pemulihan dari Mesias ya yang akan datang. Tetapi di dalam perjanjian lama ini juga mirip serupa, mereka menantikan pemulihan juga dari Tuhan. Kita baca sama-sama ya. Boleh bergantian, yang wanita lebih dulu ayat yang keempat, pria ayat yang kelima, bergantian demikian, bergantian sampai ayat yang ke-14 ya. Dimulai dengan para wanita lebih dulu. 2, 3. Pria, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Wanita, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Next. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila, ayat 9, maaf. Sebab mereka, aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Next. Ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. 12. Aku mencari aku, kamu akan menemukan aku, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Iya, ayat yang sangat populer yang kita kenal di Yeremia pas ayat yang ke-11 tadi, ayat pasal 29, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang percaya bahwa Tuhan janjikan hari depan penuh harapan, boleh angkat tangannya. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Kita percaya bahwa Tuhan memberikan hari depan yang penuh harapan. Ya, ini ayat yang sangat disenangi oleh banyak orang Kristen ya. Tuhan berikan hari depan penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Dan Tuhan merancangkan sesuatu yang baik buat kita setiap umat Tuhan. Tapi sebelum kita mengamini ini, kita perlu lihat latar belakangnya. Apa sih latar belakang dari ayat ini disampaikan? Maka kita akan mengetahui bahwa ayat ini disampaikan ketika bangsa Israel ada di pembuangan di tanah Babel. Karena dosa bangsa Israel begitu banyak dan diperingati oleh nabi demi nabi, tapi mereka nggak pernah bertobat sampai akhirnya Tuhan hukum mereka dan mereka dikalahkan oleh bangsa Babel dan sebagian mereka dibuang ke tanah Babel. Ya. Dan mereka sedang ada di dalam penjajahan. Artinya mereka dalam keadaan tidak baik-baik saja. Mereka menerima surat ini dari Nabi Yeremia kira-kira 1 tahun atau 2 tahun setelah mereka ada di Babel. Firman Tuhan tadi kita baca, mereka akan dibuang selama berapa tahun? 70 tahun. Ya. Jadi mereka akan dibuang selama 70 tahun di tanah Babel. Itu sudah dinubuatkan bahwa 70 tahun kamu akan dijajah oleh bangsa Babel, kamu akan menjadi orang asing di tanah asing.
Dan itulah yang akhirnya terjadi karena Tuhan menghukum bangsa Israel pada saat itu, tetapi Tuhan janji, satu kali nanti kalian akan dibebaskan dari bangsa Babel. Satu kali nanti Tuhan akan memulihkan keadaan bangsa itu dan mengembalikan mereka menjadi bangsa yang merdeka, yaitu kembali ke tanah perjanjian, yaitu tanah Israel. Ini latar belakangnya. Jadi dalam kata hari depan yang penuh harapan itu bicara tentang apa sih? Tentang janji pemulihan. Bangsa Israel akan dipulihkan keadaannya. Dari bangsa yang dijajah, akhirnya menjadi bangsa yang merdeka. Itu maksud dari kata hari depan penuh harapan. Pada saat itu kata ini identik dengan kata merdeka. Jadi mereka bangsa yang dijajah, Tuhan bilang lewat Nabi Yeremia, kamu akan jadi bangsa yang merdeka kembali. Setelah genap 70 tahun mereka akan berada di tanah Babel. Kamu akan merdeka kembali. Ini sama semangatnya ketika bangsa Indonesia sebelum merdeka. Kata merdeka itu sebuah kata yang powerful sekali pada saat itu. Ada yang di sini lahir sebelum tahun 45? Sebelum Indonesia merdeka? Ada yang lahir sebelum Indonesia merdeka? Mungkin Oma ya? Oma tahun berapa Oma lahirnya? Nggak Oma dengar. Iya, waktu sebelum tahun 45 pasti kata merdeka itu beda ketika kita ngomong merdeka, karena kita sudah merdeka. Ya, kita bangsa ini sudah merdeka, jadi kata merdeka muatannya agak berbeda. Tapi buat mereka yang sebelum merdeka, kata merdeka itu seperti api yang membara di dalam hati. Merdeka, merdeka. Nah itu kata sama ketika Yeremia mengatakan, kamu akan punya hari depan penuh harapan. Genap 70 tahun, kamu akan dikembalikan ke tanah perjanjian. Wah itu kata yang menggairahkan sekali buat orang Israel pada saat itu karena mereka sedang ada di tanah penjajahan. Nah apa sih sebenarnya yang kita nantikan hari ini? Tuhan sanggup untuk memulihkan keadaan kita. Yang setuju katakan amin. Tuhan sanggup memulihkan apapun yang kita gumuli hari ini. Karena dia punya kuasa untuk memulihkan. Nah yang perlu kita ketahui hari ini adalah bagaimana cara kita menanti. Ini yang lebih penting menurut saya. Karena bangsa Israel itu, dia tahu bahwa nanti setelah genap 70 tahun bagi Babel, mereka akan dikembalikan ke tanah Israel. Tapi mereka nggak tahu bagaimana caranya. Bagaimana caranya Tuhan akan kembalikan bangsa Israel dari tangan bangsa Babel yang begitu kuat. Mereka bisa merdeka, gimana caranya? Mereka nggak tahu. Karena mereka baru 1 tahun di tanah Babel. Mereka akan mengalami kira-kira 69 atau 68 tahun, kemudian baru mereka merdeka. Tapi mereka nggak tahu gimana caranya merdeka. Apakah mereka akan punya pasukan lebih kuat akhirnya mengalahkan Babel? Mereka nggak tahu. Ataukah mereka akhirnya bisa bebas dengan sendirinya? Mereka juga nggak tahu. Tapi kita tahu di dalam Alkitab bagaimana cara bangsa Israel akhirnya dibebaskan dari tanah Babel. Yaitu datangnya sebuah bangsa yang lebih kuat, yaitu bangsa Persia, pada saat itu mengalahkan bangsa Babel, dan Raja Koresi yang memimpin Persia akhirnya digerakkan Tuhan untuk mengembalikan bangsa Israel itu ke tanah perjanjian. Tapi mereka nggak tahu bahwa itu cara Tuhan untuk menolong mereka menjadi bangsa yang mereka. Waktu mereka terima surat Yeremia ini, mereka tidak tahu. Nah, sama dengan kita sebenarnya. Bagaimana Tuhan memulihkan keadaan kita? Seringkali bahkan bisa dipastikan kita kadang juga nggak tahu. Bagaimana cara Tuhan memulihkan keadaan kita? Bagaimana cara Tuhan memulihkan keluarga kita? Bagaimana cara Tuhan memulihkan pekerjaan kita? Bagaimana cara Tuhan memulihkan hubungan antara suami, istri, dan anak orang tua? Gimana caranya? Itu bagian Tuhan. Gak usah pusingin. Sama seperti waktu Tuhan bilang, hari depan penuh harapan kamu akan dimerdekakan. Gimana caranya? Itu bagian Tuhan. Mereka nggak tahu. Itu bagian Tuhan untuk Tuhan kerjakan. Yang perlu kita lakukan adalah bagian kita. Gimana kita menanti pemulihan itu sungguh-sungguh digenapi di dalam kehidupan kita. Maka kita akan lihat beberapa hal, 3 hal paling tidak. Apa yang perlu kita lakukan ketika menanti pemulihan terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melakukan sesuatu, menantikan sesuatu, apa yang perlu kita lakukan dalam masa penantian itu? Yang pertama, maksimalkan kemampuan. Ayatnya ada di ayat yang keempat, yang tadi kita sudah baca.
Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Ini konteks mereka. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Jadi waktu mereka dibuang ke tanah Babel, dari tanah Yerusalem, tanah perjanjian, apa yang Tuhan suruh sambil menantikan pemulihan? Maka Tuhan suruh kerjakan apa yang ada di tanganmu sekarang. Jadi Tuhan suruhnya begini, waktu mereka dibuang, dirikan rumah, buatlah kebun, berkeluarga, carilah istri buat anak, suami buat anak, sesuatu yang sehari-hari yang Tuhan suruh untuk mereka kerjakan. Artinya, kerjakanlah apa yang Tuhan percayakan padamu hari ini. Jadi bukan berarti waktu menantikan pemulihan kita nggak ngapa-ngapain loh Bapak Ibu Saudara. Tuhan suruh kerjakan apa yang ada di hadapanmu yang Tuhan percayakan. Kalau pada konteks itu, yaitu mereka harus berkebun supaya mereka bisa makan. Mereka harus mengusahakan tanah supaya mereka bisa hidup. Mereka harus berkeluarga untuk bertambah banyak. Mereka harus dirikan rumah supaya mereka bisa tinggal. Namanya juga di tanah penjajahan. Masa dibangunin oleh bangsa penjajah? Tentu enggak. Mereka bangun sendiri. Mereka upayakan apa yang mereka bisa upayakan sekuat tenaga mereka. Seperti ayat firman Tuhan di dalam Pengkhotbah. Next. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu, Pengkhotbah 9 ayat 10, untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Jadi selama Tuhan kasih kesempatan kita hidup, kerjakanlah apa yang Tuhan percayakan di tangan kita dengan sekuat tenaga. Melakukan tanggung jawab yang diberikan kepada kita sebaik-baiknya. Jadilah orang tua yang baik, jadilah suami yang baik, jadilah istri yang baik, jadilah anak yang baik, jadilah pekerja yang baik, jadilah anak buah yang baik, jadilah pelayan Tuhan yang baik. Itu yang Tuhan suruh ketika kita menantikan, Tuhan kapan Tuhan pulihkan keadaan saya. Tuhan gak suruh kita diam aja ya, nongkrong di Starbucks, ngopi-ngopi, toto Tuhan pulihkan. Gak gitu kan. Tapi Tuhan pulihkan dengan cara apa yang harus kita lakukan sambil menantikan pemulihan. Bagian Tuhan untuk memulihkan kita, bagian kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Yaitu pertama, maksimalkan kemampuan yang Tuhan percayakan. Dan bersyukurlah atas pekerjaan yang Tuhan masih percayakan buat kita. Next slide. Mendapatkan hasil dari apa yang kita kerjakan adalah pemberian Tuhan seperti Pengkhotbah 3 ayat 13, dan bahwa setiap orang yang dapat makan, minum, menikmati kesenangan dalam segala jeripayahnya, itu juga pemberian Allah. Jadi waktu kita menikmati hasil dari pekerjaan kita, itu pemberian Tuhan. Waktu kita menikmati makan, minum, dan menikmati kesenangan yang Tuhan berikan buat kita, itu juga pemberian Allah. Yang perlu kita syukuri sambil menantikan pemulihan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Ini yang pertama. Jadi waktu kita menantikan pemulihan, kita perlu mengerjakan tanggung jawab yang hari ini Tuhan percayakan ke dalam kehidupan kita. Gimana Tuhan memulihkan, itu bagian Tuhan. Bagian kita melakukan apa yang Tuhan kasih hari ini buat kita untuk kita kerjakan. Yang kedua adalah menjadi berkat bagi sesama. Ayatnya di dalam ayat yang ke-7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sekali lagi ya, latar belakangnya adalah mereka ada di bangsa penjajah, di mana mereka sedang dalam keadaan sulit, sedang keadaan tidak merdeka, dalam keadaan dikuasai oleh bangsa lain. Mereka dalam keadaan gak baik-baik saja. Biasanya kalau kita dalam keadaan sulit, ngapain kita? Apa mikirin orang lain? Enggak ya. Orang saya aja sulit, ngapain mikirin orang lain? Orang saya lagi susah, ngapain mikirin orang? Ini sama nih. Ketika Tuhan bilang kepada bangsa Israel, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu buang. Nggak salah Tuhan gitu kan. Kan kita lagi dijajah. Masa kita mengusahakan kesejahteraan? Masa kita berdoa buat bangsa penjajah? Tapi ini yang Tuhan minta. Waktu kita menanti pemulihan dari Tuhan, jadilah berkat bagi orang-orang di sekitarmu.
Usahakanlah kesejahteraan orang-orang yang di sekitarmu, keluargamu, orang-orang yang Tuhan percayakan ada di dalam kehidupanmu. Sambil menantikan pemulihan Tuhan kerjakan. Jadi yang berikutnya adalah menjadi berkat. Ini hal yang kedua yang Tuhan suruh. Berbuat baik dalam kelimpahan mudah atau sulit? Berbuat baik dalam waktu kaya raya mudah atau sulit? Kayaknya mudah ya. Tapi berbuat baik dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, mudah atau sulit? Sulit. Tapi Tuhan tidak suruh kita kalau lagi susah, nggak usah berbuat baik. Pikirkanlah diri sendiri, kamu aja lagi susah. Nggak gitu kan? Tuhan suruh doalah buat orang-orang lain. Usahakanlah kesejahteraan buat orang-orang di sekitarmu. Karena apa? Karena firman Tuhan bilang begini, next slide. Fokus kita bukan pada apa yang kita buat atau kita dapat, namun pada apa yang kita bisa buat bagi sesama kita. Alice Walker berkata begini, waktu itu bergerak lambat tapi berlalu dengan cepat. Kalau nungguin waktu itu kayaknya lama gitu ya, tetapi kalau kita melakukan sesuatu, maka waktu itu begitu cepat sekali berlalu. Sehingga selama masih ada kesempatan, berbuatlah baik kepada sesama kita. Kalau sudah nggak ada kesempatan, kita nggak bisa berbuat baik lagi. Jangan menyesali apa yang kita nggak lakukan. Selagi masih ada kesempatan, berbuatlah baik bagi orang-orang di sekitarmu, bagi orang tua, bagi anak, bagi pasangan. Berbuatlah baik bagi mereka. Karena itu cuman kesempatannya nggak lama. Berapa lama sih manusia hidup ya? Ya, 70 tahun atau 80 tahun. Ya, itu kan kesempatan untuk kita bisa berbuat baik bagi orang-orang di sekitar kita, termasuk keluarga kita. Filipi 1 ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Mulailah dari hal-hal yang sederhana, Bapak Ibu Saudara. Nggak usah pikir yang terlalu banyak, yang besar-besar. Seperti firman Tuhan di Matius 10 ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Jadi hal-hal sederhana yang kita bisa berbagi menjadi berkat bagi sesama kita. Kita nggak bisa berbagi sesuatu yang kita nggak punya tentunya. Kita hanya bisa berbagi dari sesuatu yang ada pada kita, yang kita punya. Untuk kita bagikan. Walaupun hal sederhana. Memberi secangkir air, kata firman Tuhan, itu pun tidak kehilangan upahnya. Bagi orang-orang yang membutuhkan, berbagilah dari apa yang kita punya. Tuhan nggak minta dari apa yang kita nggak punya. Tapi dari apa yang kita punya, kita berbagi bagi sesama kita. Karena apa yang kita tabur, itu kita tuai. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Galatia 6 ayat 9, 6 dan 9 sampai 9. 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu, berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Colek dong kiri kanannya, mari kita berbuat baik ya. Oke. Walaupun saya masih punya masalah, Pak, saya masih bergumul, tapi firman Tuhan, berdoalah bagi kota di mana kamu dibuang. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu dibuang. Artinya dalam keadaan gak baik-baik saja, tetap jadilah berkat bagi sesama kita. Karena apa yang kita tabur itu tidak pernah akan sia-sia. Berikutnya, yang ketiga, apa yang perlu dilakukan sambil menantikan pemulihan yang menjadi bagian Tuhan, yaitu mencari Tuhan dengan segenap hati. Ayat yang ke-12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Ini ayat yang ke-12 sampai ayat 14. Tarik lagi latar belakangnya. Waktu Yeremia menulis surat ini, mereka sedang ada di tanah Babel, bukan tanah Israel. Waktu bangsa perjanjian lama, bangsa Israel, mereka selalu beribadah biasanya di Bait Allah. Betul ya? Mereka selalu datang ke Bait Allah di Yerusalem untuk mereka beribadah kepada Tuhan. Untuk mencari Tuhan, mereka harus ke Yerusalem. Mereka harus ke Yerusalem, ke Bait Allah. Yang dibangun oleh Salomo pada masa itu. Begitu bagus, begitu megah. Setiap kali ada perayaan, mereka pasti datang ke Bait Allah untuk mempersembahkan korban, mencari Tuhan.
Tapi dalam cerita ini, bait Allah udah nggak ada. Bait Allah sudah dihancurkan oleh bangsa Babel. Sudah diluluh lantahkan. Bahkan semua emas yang ada di bait Allah itu diangkut, dijarah oleh bangsa Babel. Sehingga tidak lagi ada bait Allah. Tapi Tuhan bilang begini, kalaupun nggak ada bait Allah, waktu kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Kalaupun gak ada bait Allah, ketika kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Walaupun kamu gak ada bait Allah lagi, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, kamu akan menemukan aku dan aku akan memulihkan keadaanmu. Artinya apa sih? Artinya begini, walaupun keadaan kita gak baik-baik saja, sepertinya Tuhan ada di mana ya? Sepertinya Tuhan kok jauh ya. Sepertinya masalah begitu menimpa, begitu berat. Kalau kita mencari Tuhan, Tuhan janji, Tuhan akan menemukan kita. Walaupun kita jauh dari bait Allah. Mungkin saya coba membayangkan ada orang-orang yang bergumul begitu hebat, menantikan janji Tuhan, menantikan pemulihan dari Tuhan. Mereka ada di sudut rumahnya, di kamarnya, di sudut kamarnya. Mereka meringkuk dan berseru kepada Tuhan. Tuhan akan menemukan dia. Ketika mereka nggak tahu harus berbuat apa dan dia mencari Tuhan, Tuhan pasti menemukan dia. Ketika kita menantikan pemulihan pun, ketika kita mencari Tuhan, Tuhan pasti akan menemukan kita. Oleh karena itu firman Tuhan bilang, waktu kamu menantikan pemulihan, carilah Tuhan dengan segenap hatimu, sekuat tenagamu. Karena firman Tuhan itu pelita, bukan lampu sorot. Apa bedanya pelita sama lampu sorot? Pelita itu, firman Tuhan kan bilang, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita itu kecil, ini bayangan di belakang background-nya itu pelita ya. Jadi pelita itu seperti lilin, minyak, ada sumbunya. Jadi bisa menerangi cuma sekitar orang itu. Nggak bisa jauh-jauh. Dia menerangi daerah sekitarnya. Kalau gelap ya sekitar orang itu saja yang terang. Nggak bisa sampai jauh. Lampu sorot itu bisa jauh. Bisa jauh, bisa bermeter-meter, mungkin bisa menerangi di kejauhan. Tapi Tuhan bilang firman itu bukan lampu sorot, tapi pelita. Artinya apa? Tuhan itu sanggup nggak kasih tahu masa depan kita? Sanggup lah. Karena dia maha tahu. Dia ada di masa depan kita. Tuhan sanggup nggak membukakan sesuatu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan di depan kita? Sanggup. Dia tahu kok masa depan kita. Akhir hidup kita aja dia tahu. Tapi kenapa Tuhan nggak buka? Kenapa Tuhan nggak bikin lampu sorot sehingga kita tahu masa depan kita dengan jelas sekali? Tidak ada bayang-bayang. Kita bisa melihatnya dengan clear akan masa depan kita. Kenapa Tuhan nggak lakukan itu walaupun dia sanggup? Karena saya yakin kalau Tuhan lakukan itu, mungkin nggak ada orang di gereja ini. Mungkin nggak ada orang yang mencari Tuhan setiap hari. Karena dia tahu masa depannya udah jelas kok. Pasti akan sampai ke situ. Ya udah. Nggak perlu lagi bergantung sama Tuhan setiap hari. Pelita itu bicara mengenai keseharian. Waktu demi waktu. Waktu kita menyalakan pelita, kita sedang berjalan satu langkah. Besok kita perlu nyalakan pelita lagi nggak? Perlu nyalakan pelita lagi, berjalan lagi hari itu. Besok nyalakan pelita lagi, nyalakan lagi. Karena pelita itu umurnya pendek. Gak bisa itu berapa hari pakai pelita yang sama. Dia harus dinyalakan setiap hari, supaya ruangan di mana orang itu tinggal terang. Tapi itu perlu harian. Demikian juga kenapa Tuhan jadikan firman itu pelita, supaya kita bergantung kepada firman Tuhan setiap hari. Bergantung kepada Tuhan setiap hari. Seperti doa Bapa kami ya, berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukup. Doanya hari ini loh ya. Jadi nggak doanya begini, berikanlah 1 tahun ini makanan kami yang secukupnya. Nggak gitu bunyi doa Bapa kami. Tapi bunyi doa Bapa kami adalah berikanlah hari ini. Jadi besok doa lagi nggak? Doa lagi lah, namanya doa juga hari ini. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukup. Besok masuk lagi, berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Besoknya lagi kita doa lagi, berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukup. Itu bicara apa? Kebergantungan kita kepada Tuhan setiap hari. Kita perlu nyalakan pelita itu setiap hari. Ya, bilang kiri kanannya, nyalakan pelitamu setiap hari ya. Artinya bergaul dengan Tuhan dan firman Tuhan itu perlu setiap hari.
Karena kalau kita nggak nyalakan 1 hari saja, kira-kira gimana? Kita jalan dalam gelap, Bapak Ibu Saudara. Pelita yang nggak nyala 1 hari, berarti rumah kita sedang gelap pada saat itu. Kita tubruk sana, tubruk sini, tubruk sana, tubruk sini. Karena pelitanya nggak dinyalain sih. Makanya kita perlu nyalakan pelita kita setiap hari. Mencari Tuhan setiap hari. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Sambil menantikan pemulihan, Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya, bukan kitalah yang menjaga waktu doa kita, tapi waktu doa kitalah yang menjaga hidup kita. Sekali lagi ya, bukan kitalah yang jaga doa, waktu doa. Pokoknya setiap hari kita harus berdoa, harus berdoa. Tapi sesungguhnya dibalik, waktu doa kitalah sebenarnya yang menjaga kehidupan kita tetap dalam terang firman Tuhan. Tetap dalam keadaan aman. Seperti firman Tuhan di dalam Yesaya 40:31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Pelita itulah yang menguatkan kita dalam menjalani penantian akan pemulihan dari Tuhan. Sehingga kita tidak didapati lemah. Ya, kata firman Tuhan, kalau kamu tidak menjadi lemah, maka kamu akan menuai apa yang kamu tabur. Jadi kesimpulannya adalah, next slide, 3M. Ya, apa yang harus dilakukan supaya diingat nih ya, pulang dari sini firman Tuhannya apa? Aduh lupa, enggak. Supaya bisa diingat, 3M. Apa yang harus dilakukan waktu kita menantikan jawaban doa? Apa yang harus dilakukan waktu kita menantikan pemulihan daripada Tuhan? Maka M yang pertama, maksimalkan kemampuan. Kerjakan apa yang Tuhan percayakan di tanganmu dengan sekuat tenagamu. Yang kedua, jadilah berkat bagi sesama. Walaupun dalam keadaan tidak baik-baik saja, tetaplah berdoa bagi orang lain. Tetaplah usahakan kesejahteraan orang di sekitarmu. Dan yang ketiga, carilah Tuhan dengan segenap hati. Sampai Tuhan akhirnya memulihkan keadaan kita dengan caranya. Sekali lagi, jangan pusingkan bagaimana cara Tuhan memulihkan kita. Seperti bangsa Israel, mereka nggak tahu cara mereka dibebaskan dari bangsa Babel. Itu rahasianya Tuhan. Itu bagiannya Tuhan. Yang kita bisa lakukan adalah apa yang menjadi bagian kita yang kita bisa kerjakan. Apa yang di tanganmu hari ini? Pekerjaan, usaha yang kita ada di tangan kita, kerjakan itu sebaik-baiknya. Apa yang menjadi peran kita, lakukan itu sebaik-baiknya. Ya. Dan usahakan kesejahteraan orang-orang di sekitar kita, jadilah berkat dan carilah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau naikkan pujian yang tadi sekali lagi, Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan itu setia ya. Walaupun kita menantikan pemulihan dari Tuhan, Tuhan itu gak pernah tinggalkan kita sendirian atau berjalan sendirian. Tuhan selalu ada bersama dengan kita, memberikan kekuatan untuk kita melihat jawaban Tuhan di dalam kehidupan kita, melihat bagian Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan kita. Bapakku datang, Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau yang setia, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Bapakku datang, Bapakku datang dan kami mencari Engkau pagi hari ini. ku nyatakan Kau yang berkuasa Tuhan dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau yang kuatkan kami, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau
kesesakan. dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel. Immanuel, Kami serukan namamu. Immanuel, Engkau Allah beserta. Mari serukan panggil namanya Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, Aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. saya mengajak Bapak Ibu Saudara meresponi firman Tuhan. Jikalau engkau menantikan, sedang menantikan pemulihan di dalam kehidupanmu, entahkah pemulihan dalam keluargamu, hubungan yang rusak, hubungan yang retak, kau menantikan Tuhan pulihkan keluargamu, entahkah pemulihan dalam bidang ekonomi, pekerjaanmu, usahamu, entahkah pemulihan dalam bidang pelayananmu, bahkan mungkin juga studimu hari-hari ini. Kau Tuhan, Sang pemulih itu ya Tuhan Yesus. Kau yang sanggup memulihkan dengan cara Tuhan. Kau sanggup memulihkan. Dan hari ini jika engkau membutuhkan kekuatan Tuhan, membutuhkan kekuatan ekstra daripada Tuhan, sambil engkau menantikan pemulihan itu digenapi dalam kehidupanmu, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan siang hari ini. Tuhan, Kau lihat setiap tangan-tangan yang merindukan pemulihan dari Tuhan, yang kami tidak tahu caranya, tapi kami percaya Tuhan punya cara yang unik. Tuhan punya cara yang luar biasa, yang mungkin tidak ada di pikiran kami. Tuhan, Kau sanggup melakukannya. Seperti Tuhan kerjakan pemulihan itu bagi bangsa Israel dengan cara yang luar biasa. Tuhan juga sanggup memulihkan keadaan kami. Lihat tangan-tangan umat-Mu siang hari ini, Tuhan, yang membutuhkan kekuatan-Mu untuk mereka menapaki hari demi hari, menantikan pemulihan daripada Tuhan, dengan melakukan bagian kami ya Tuhan, seperti firman-Mu siang hari ini datang buat kami. Kuatkanlah kami dan mampukanlah kami Tuhan, untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami sebaik-baiknya, memaksimalkan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami Tuhan untuk tetap berbuat baik bagi sesama kami, bahkan berdoa bagi orang-orang di sekitar kami. Dan mampukanlah kami Tuhan untuk terus bergantung, mencari Tuhan dengan segenap hati kami. Kami melakukan bagian kami, Tuhan melakukan bagian Tuhan. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan.
buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan. Kami terima kekuatan-Mu. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Kau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Mungkin seringkali kami yang menjauh dari Tuhan, kami gak sabar menantikan cara Tuhan memulihkan hidup kami. Kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami berusaha dengan cara kami sendiri untuk memulihkan keadaan kami. Kami gak mau menantikan waktunya Tuhan memulihkan kehidupan kami dengan caranya Tuhan. Sehingga kami seringkali mungkin berbenturan dengan banyak hal yang membuat kami hidupnya bahkan semakin sulit. Tuhan tolong kami. Kau sudah menyampaikan pengajaran firman-Mu siang hari ini buat kami. Apa yang menjadi bagian kami? Biar kami melakukannya. Apa yang menjadi bagian Tuhan? Biar Tuhan yang mengerjakannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ada kekuatan yang baru buat setiap kami yang menanti-nantikan Tuhan. Seperti Raja Wali yang akan terus terbang, berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Terima kasih Tuhan buat kekuatan yang baru yang Tuhan berikan buat kami siang hari ini. Dan kita semua yang terima kekuatan baru dari Tuhan pada siang hari ini sama-sama berkata, amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Pendeta Lukas Andreas. Saya mau nanya, di sini ada yang baru datang? Jemaat baru? Boleh angkat tangannya? Gak ada ya? Oke. Saudara-saudara, sebentar kita akan memberikan persembahan. Kita mau doa persembahan dulu. So, saya juga mau info dulu. Kami nggak mengedarkan kantong persembahan, akan tetapi Bapak Ibu bisa memasukkan di kotak di belakang saat kembali nanti ya. Saat selesai doa persembahan nanti. Yuk kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Untuk hari yang begitu luar biasa ini Tuhan, kami belajar banyak dari firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami sangat terberkati saat hari ini juga Tuhan. Thank you, sampai saat hari ini Tuhan masih menyertai dan Tuhan gak pernah ninggalin kami. Tuhan, sebentar kami juga ingin memberikan yang terbaik dari kami, biar sekiranya pemberian kami ini bisa memberkati gereja ini, komunitas ini Tuhan. Bisa memberkati banyak orang lagi Tuhan. Thank you Tuhan, sampai saat hari ini Engkau masih memberi setia sama kami. Hanya dalam saja kami syukur berdoa. Haleluya. Amin. Tim multimedia dipersilakan. Salam jemaat GBI GNR Alamanda yang terkasih. Berikut ini kami sampaikan kegiatan sepekan GBI GNR Alamanda. Kami mengundang Opa, Oma, Bapak, Ibu, Kakak, dan adik untuk hadir dalam ibadah raya yang diadakan 2 kali pada jam 8 dan jam 10. Dan setiap ibadah
akan disertai dengan ibadah sekolah minggu di balai warga. Bagi rekan-rekan kaum muda, silakan untuk hadir di ibadah anak muda yang diadakan di jam 12.30. Kami mengundang Opa, Oma, Bapak, dan Ibu untuk hadir di ibadah UMAS pada hari Rabu jam 10 pagi. Mari Bapak Ibu yang rindu untuk bertumbuh bersama memenangkan jiwa, kita bergabung di Community of Love atau KUL yang diadakan setiap hari Rabu dan Kamis jam 19. Dan ada juga saat teduh untuk anak muda di hari Jumat jam 8 malam. Bagi Bapak Ibu yang ingin berdoa bersama, silahkan hadir setiap hari Sabtu jam 6 pagi. Bagi jemaat yang rindu didoakan, konseling, baptisan air, penyerahan anak, dan juga mendapat kartu jemaat GBI GNR Alamanda, silahkan menghubungi pelayan jemaat. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah kita secara online, silakan mengikuti di YouTube channel GBI GNR Alamanda. Dan jangan lupa untuk follow, subscribe, share, and like sosial media kita. Untuk persembahan, perpuluhan, ucapan syukur, dan perawatan gereja, Bapak, Ibu dapat memberikan melalui amplop persembahan dan dimasukkan di kotak persembahan atau mentransfer melalui rekening BCA yang tertera di layar, atau juga melalui QRIS dan mesin edisi yang sudah kami sediakan. GBI GNR Alamanda memiliki lembaga pendidikan untuk kelompok bermain dan TK, bertempat di Tower Dahlia lantai 1. Informasi lebih lanjut hubungi 087808675 Demikian kegiatan sepekan GBI GNR Alamanda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Ya, kita sudah sampai di penghujung ibadah. Kita akan tutup dengan doa. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah berkenan atas ibadah kami di pagi dan siang hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, bagaimana kami menanti dalam pemulihan yang telah diajarkan kepada kami ya Tuhan. Kiranya kami dapat fokus dengan apa yang ada di depan kami dapat Tuhan memberkati sesama kami Tuhan, terlebih kami terus mencari-Mu di dalam penantian ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya firman-Mu yang telah kami dengar ini dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami percaya Tuhan ada berkat dalam kehidupan kami melalui firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau telah membawa hamba-Mu Pendeta Lukas Andreas. Terima kasih Tuhan untuk firman-Nya di pagi hari ini. Kau pakai dia lebih lagi ya Tuhan, dalam pelayanannya, dalam keluarganya, dalam pekerjaannya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk ibadah di siang hari ini. Sekarang kami mau membawa pokok-pokok doa kami ya Tuhan, mulai dari bangsa-bangsa yang ada di bumi ini ya Tuhan. Kiranya ada perdamaian di tengah konflik yang sedang marak terjadi di berbagai belahan dunia, berbagai belahan negara. Kiranya Roh Kudus-Mu ada atas bangsa-bangsa di dunia ini, sehingga perdamaian cepat terjadi ya Tuhan, sehingga membawa masyarakat lebih lagi kepadamu ya Tuhan, lebih mengenal Engkau lebih lagi. Dan kami juga berdoa untuk bangsa negara kami yaitu Indonesia. Kiranya kami tidak terdampak lebih, kami tidak terlibat lebih jauh dalam kondisi global yang ada sekarang. Pulihkan ekonomi kami, pulihkan lapangan pekerjaan Tuhan, di mana kami tahu banyak pengangguran yang ada di Indonesia sekarang, kesulitan mencari pekerjaan. Segala masalah dalam negara ini juga ya Tuhan kami bawa, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kiranya pemerintah yang ada, presiden, wakil presiden, seluruh jajarannya ya Tuhan,
dapat mengemban tugas yang tidak mudah ini. Engkau beserta dengan mereka sehingga negara kami menjadi maju ya Tuhan. Masyarakat yang ada dapat makmur ya Tuhan. Engkau berikan talenta-talenta yang ada sehingga kami dapat menemukan suatu jalan yang baru untuk mencapai Indonesia yang jauh lebih baik lagi. Kami juga berdoa untuk kota kami yaitu Jakarta. Kiranya tempat kami bekerja, tempat kami tinggal ini Engkau sertai, Engkau berkati selalu ya Tuhan, dapat menjadi kota percontohan di Indonesia dan selalu dalam perlindungan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk bangsa dan negara dan kota kami yang tercinta. Sekarang kami berdoa untuk tempat tinggal kami ya Tuhan, yaitu Gading Nias Residen. Kami percaya ada rancangan-Mu, ada rencana-Mu membuat kami sama-sama tinggal di sini. Kami mendoakan tempat ini ya Tuhan, sebagian besar dari kami tinggal, kiranya keamanan selalu ada, kenyamanan selalu terjaga di tempat ini ya Tuhan Yesus. Segala hal-hal yang tidak Engkau senangi ya Tuhan, sama-sama kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Gading Nias menjadi tempat tinggal yang aman, tempat tinggal yang nyaman, yang ada selalu dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di tempat ini juga ada gereja tempat kami bernaung, yaitu GBI General Alamanda. Sebelumnya kami berdoa untuk ministry kami, yaitu GBI General Gatot Subroto ya Tuhan. Engkau berkati pemimpin kami, Pendeta Insinyur Diko Nyoto Raharjo. Kiranya visi misi yang beliau emban Tuhan untuk gereja kami tahun di tahun 2025 itu tahun penuaian dapat terlaksana ya Tuhan Yesus, sehingga banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu ya Tuhan, memuji membesarkan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Selanjutnya untuk rayon-rayon yang ada, terlebih khusus untuk rayon 1D tempat kami ada ya Tuhan, Kau berkati Pak Kiki selaku pimpin rayon ya Tuhan, dan juga untuk gereja kami GBI General Alamanda, Kau berkati semua yang ada di gereja ya Tuhan, mulai dari Pak Gembala kami Pak Hari beserta dengan istri dan anak-anaknya Tuhan. Kau berkati pelayanannya, Kau berkati pekerjaannya ya Tuhan, Kau berkati keluarganya lebih lagi, Kau pakai dia lebih lagi Tuhan dalam menggembalakan kami ya Tuhan Yesus. Selanjutnya untuk divisi-divisi pelayanan seluruh pengerja yang ada, kami berdoa untuk kategorial umur, sekolah minggu, youth, dan juga umas ya Tuhan. Kau berkati Kul Anggur Baru, Kau berkati Kur Blessing, seluruh divisi pelayanan yang ada di sini. Kiranya kami dapat menjaring jemaat lebih banyak lagi ya Tuhan. Kami dapat memberitakan firman-Mu lebih luas lagi dengan apa yang Kau pakai dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kau berkati yang terlibat dalam ibadah di hari ini ya Tuhan Yesus, mulai dari worship leader, singer, pemain musik, usher, guru sekolah minggu, dan semua yang ada, semua yang terlibat. Kau berkati kiranya pelayanan ini dapat kami multiplikasikan dalam kehidupan kami yang selanjutnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa sekarang untuk jemaat yang ada di tempat ini, jemaat yang setia yang Kau bawa untuk beribadah di tempat ini ya Tuhan. Kiranya saat ada dalam masalah, dalam penantian, dalam pemulihan, entah itu kesehatan, ekonomi, dan apapun ya Tuhan, kiranya jemaat di sini tetap selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan Yesus, sehingga dalam proses penantian pemulihan akan ada hal-hal baru yang kami dapatkan, akan ada pemulihan luar biasa yang terjadi di kemudian hari. Yang penting kami sabar menunggu dan selalu mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai berdoa dan kami siap menerima berkat. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat tanganmu sama-sama di hadapan Tuhan. Karena kita berserah, berharap, bergantung hanya kepada Tuhan, sumber dari segala jawaban yang kita butuhkan. Dan terimalah dengan iman pada siang hari ini, Tuhan sendiri yang memberkati dan melindungi engkau. Tuhan yang menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita semua, mulai siang hari ini bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Maranatha. Dan kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.